قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sangat mengherankan memang kaum muslimin ya, orang-orang di kalangan aswaja. Kalau sudah menjadi seorang kiai, seorang ustadz, seorang gus, itu seolah-olah mereka ini dijamin surga. Mereka ini orangnya penuh barokah. Sehingga jamaahnya ini banyak yang ngalap barokah kepada para ustadz, kiai, gus. Ya. Dan mereka berharap dengan ngalap barokah tersebut mereka mendapatkan barokah, kemudian masuk surga. Makanya ya, tidak sedikit dari kalangan aswaja kalau kita lihat, banyak sekali yang sampai mereka ini melakukan sesuatu yang sangat gulu. Ya, mereka gulu terhadap tokoh-tokoh mereka. Ada yang sampai mereka ini mencium bekas telapak kakinya ya, orang yang ditokohkan, mencium bekas tempat duduknya, rebutan bekas air minum dan sebagainya kaum muslimin. Dan ya para tokohnya terkesan hal-hal yang seperti itu ya justru sangat dianjurkan. Mereka merasa bahwa mereka ini memang ya orang yang istimewa, orang yang penuh dengan barokah. Berbeda dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ya justru mereka ini merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahlul jannah, tapi mereka di ujung usianya tetap ketakutan. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika di ujung usia beliau, ya, beliau menangis. Kemudian ketika ditanya, apa yang kau tangisi wahai Abu Hurairah radhiyallahu an? Kemudian sahabat Abu Hurairah menjawab, ya, sesungguhnya bukan dunia ini yang aku tangisi. Yang aku tangisi adalah jauhnya perjalananku setelah ini dan sedikitnya perbekalan yang aku bawa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku sedang mendaki sebuah jalan yang terjal, yang menanjak, yang ujungnya adalah surga dan neraka. Sedangkan aku tidak tahu di ujung manakah aku akan berhenti. Apakah di surga, apa di neraka. Itu sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Enggak dengan pedenya dia merasa dirinya penuh barokah. Sehingga ya enggak apa-apa kalian ngalap barokah sama saya. Akhirnya habis minum yang enggak dihabiskan supaya diminum jamaahnya. Supaya diminum oleh ya para sahabat yang lain. Ya enggak ada kaum muslimin. Tapi kalau kita melihat ya tokoh-tokoh aswaja, justru mereka merasa bahwa diri mereka ini pasti penuh barokah ya. Sehingga jamaahnya memang diperintahkan untuk ngalap barokah kepada mereka kaum muslimin ya. Dan ada satu statement dari seorang gus yang bagi kami ini statement yang sangat konyol dan membagongkan kaum muslimin. Ini tentang ngalap barokah ya. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Hulu, dianggap hulu. Pak, memang benar dikatakan laisal malak min akhlaqil mu'min. Kita ini memiliki ketergantungan kepada siapapun, sesama manusia itu tidak boleh, Pak. Tapi illa fi talabil ilmi, kecuali antara santri kambek guru, santri kambek kiai. Dan memang dari dulu seperti itu. Apa iku? Ono santri rebutan banyune guru, kan aneh ta nggih. Aku mbiyen Mbah Maimun apa sapa ngono moro-moro diupload karena Mbah Maimun jengkar, Mbah Maimun miyos, maksudnya paham jengkar we miyos to. Mau santri wawet rebutan, wah itu musyrik. Waduh, musyrik. Kanjeng Nabi niku nek wudu niku kayak airnya tidak bisa menetes ke tanah. Saking semua sahabat itu berebut untuk memastikan air wudunya dia terima, langsung diusap-usap no.
Lha saestu langsung diusap-usapno apa jenenge? Nang Nah, badan. kaum muslimin ya, kalau kita menyimak penjelasan dari Gus ini kaum muslimin, ya. Gus ini seolah-olah memposisikan bahwa para Gus, para kiai, ya, itu sudah sama dengan Nabi Muhammad SAW, penuh barokah sudah semuanya. Makanya dia menggunakan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW itu bekas wudhunya itu diwadahi, ditampung oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memang punya kekhususan. Keringat Nabi Muhammad SAW saja wangi kaum muslimin. Keringatnya wangi. Dijadikan parfum oleh para sahabat. Ya. Lah, kiai. Kemudian Gus. Ya. Apa keringatnya wangi? Ya, yang ngalap-ngalap barokah itu. Wong dia ngudut loh kaum muslimin. Dan kita tahu sendiri orang yang ngudut itu bau air liurnya busuk kaum muslimin. Ya. Kalau mau disamakan dengan Nabi Muhammad SAW, ya jauh lah. Nabi Muhammad SAW dahaknya dijadikan rebutan oleh para sahabat air liurnya. Ya karena harum kaum muslimin. Lah kalau Gus, kiai yang ada sekarang ini, apalagi dari kelompok-kelompok, ya cuma nunut udut, ya mereka sambil kelepas sambil ceramah. Lah kalau ngeludah, baunya apa ya? Sama dengan Nabi Muhammad SAW? Nggak sama kaum muslimin. Keringat mereka sama dengan keringat Nabi Muhammad SAW? Nggak sama. Ya, karena ya ludah, keringat yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu keluar dari sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang maksum. Jadi itu yang dingalap barokahi itu adalah keluar dari tubuh manusia yang maksum, yang gak punya dosa. Ya. Kok disamakan dengan yang keluar dari makhluk yang kerjanya ngudut, yang banyak juga kesalahan, banyak dosa. Kok mau disamakan dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau para sahabat ngalap barokah dengan segala sesuatu bekas dari Nabi Muhammad SAW, memang itu sangat wajar dan memang itu punya kekhususan. Punya kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ya, kekhususannya ya dia seorang nabi, beliau seorang nabi, nggak punya dosa, keringatnya wangi, dijadikan rebutan oleh para sahabat, dijadikan parfum oleh para sahabat. Lah sekarang ini loh kaum muslimin, ya para gus, para kiai, siapa yang nampung keringatnya untuk dijadikan parfum? Siapa? Hah? Dari sisi fisik, secara zohirnya saja itu sudah sangat jauh berbeda kaum muslimin. Ya. Kalau dikatakan produk, ya, yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu produk-produk unggulan yang nggak punya celah, nggak punya cacat. Lah sementara yang keluar dari para gus, ya, sudah jelas ya, air liurnya keluar dari mulut yang ngisep puah puh, ya. Sehari 3 bungkus, 4 bungkus. Itu jelas bau mulutnya saja nggak akan harum. Nggak ada cerita orang yang ngudut bau mulutnya harum, nggak ada cerita. Jadi kalau diposisikan sama dengan Nabi Muhammad SAW, ya jauh lah. Jauh. Ya. Jadi sangat aneh. Kalau kisah para sahabat ngalap barokah kepada Nabi Muhammad SAW dijadikan pembenaran jamaah para gus, para kiai, ya, untuk ngalap barokah kepada gus dan kiainya. Kan sangat aneh kaum muslimin. Ya. Coba, selain Nabi Muhammad SAW ada yang diperlakukan oleh para sahabat dengan perlakuan yang seperti itu? Nggak ada kaum muslimin. Ada orang yang rebutan keringat dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hah? Nggak ada kaum muslimin. Karena memang itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sekali lagi manusia yang maksum. Segala sesuatu yang diperebutkan oleh para sahabat untuk ngalap barokah itu keluar dari manusia yang paling mulia yang nggak punya dosa. Sedangkan selain Nabi Muhammad SAW itu punya dosa. Wong para sahabat Nabi Muhammad SAW saja nggak pernah memposisikan mereka seperti Nabi Muhammad SAW,
ya, supaya orang-orang ngalap barokah kepada mereka. Ya, lah ini yang kiai-kiai, gus-gus, lah kok memposisikan mereka seperti Nabi Muhammad SAW, ya, supaya jamaahnya, santrinya ngalap barokah sama dia. Ini kan aneh dan membagongkan kaum muslimin. Siapa dialah mau memposisikan sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan anehnya ketika yang seperti itu disebut gulu, mereka nggak terima. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.